Bayangkan sebuah negara tercabik-cabik, saudara berperang melawan saudara. Inilah nasib Korea di tahun 1990-an. Perang Korea adalah konflik yang tak seperti yang lain, pertarungan untuk jiwa sebuah bangsa. Perang ini meninggalkan bekas luka permanen di semenanjung Korea, memisahkan keluarga, dan membentuk nasib jutaan orang. Pada tanggal 25 Juni 1990, tentara Korea Utara menyerbu melintasi paralel ke-38. Serangan mendadak ini mengejutkan dunia dan menjerumuskan semenanjung Korea ke dalam kekacauan. Dalam semalam, desa-desa yang damai berubah menjadi medan perang. Keluarga-keluarga terpisah, terperangkap di sisi yang berlawanan dari konflik yang tak pernah mereka inginkan. Perang Korea adalah benturan ideologi. Korea Utara yang komunis, didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, berjuang untuk menyatukan semenanjung di bawah kekuasaannya. Korea Selatan yang demokratis, didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya, berjuang untuk kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Perang dengan cepat meningkat menjadi konflik proksi, cerminan dari perang dingin global. Untuk memahami perang Korea, kita harus kembali ke masa lalu. Korea, yang dulunya merupakan kerajaan yang bersatu, jatuh di bawah kekuasaan Jepang di awal abad ke-20. Periode pemerintahan kolonial yang keras ini menabur benih perpecahan. Setelah Perang Dunia Kedua, Korea, alih-alih mendapatkan kemerdekaan yang didambakan, justru terbagi di sepanjang paralel ke-38. Uni Soviet menduduki utara, membentuk pemerintahan komunis yang dipimpin oleh Kim Il-sung yang ambisius. Amerika Serikat mengelola selatan, mendukung pemerintahan demokratis di bawah kepemimpinan Syngman Rhee. Kedua pemimpin ini, dengan visi yang sangat berbeda untuk masa depan Korea, semakin memicu ketegangan yang berkembang. Pembagian Korea seharusnya bersifat sementara, langkah darurat sampai pemerintahan yang bersatu dapat dibentuk. Namun, persaingan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet meracuni kerjasama. Kedua negara adidaya melihat Korea sebagai hadiah strategis, medan pertempuran utama dalam perjuangan ideologis mereka. Perang Korea berkecamuk selama 3 tahun, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di semenanjung itu. Jutaan tentara dan warga sipil tewas dalam pertempuran. Kota dan desa hancur menjadi puing-puing. Perang meninggalkan warisan rasa sakit, kehilangan, dan perpecahan yang berlanjut hingga hari ini. Salah satu babak paling tragis dari perang ini adalah pertempuran Incheon. Pendaratan amfibi yang berani ini, dipimpin oleh Jenderal Amerika yang brilian, Douglas MacArthur, membalikan keadaan perang demi Korea Selatan. Namun, itu juga mengakibatkan banyak korban jiwa dan kehancuran sebagian besar kota. Perang berakhir pada tahun 1953 dengan perjanjian gencatan senjata, tetapi tidak ada perjanjian damai yang pernah ditandatangani. Kedua Korea secara teknis masih berperang, dipisahkan oleh zona demilitarisasi atau DMZ yang dijaga ketat. Perang Korea berfungsi sebagai pengingat nyata akan kerugian manusia akibat perpecahan dan warisan konflik yang abadi. Hari ini, Perang Korea sering disebut sebagai perang yang terlupakan, dibayangi oleh konflik lain di abad ke-20. Namun, ini adalah konflik yang tidak boleh dilupakan. Warisan perang terus membentuk semenanjung Korea dan dunia tempat kita hidup. Perpecahan Korea berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan kerugian manusia akibat konflik ideologis. Ketegangan yang terus berlanjut antara Korea Utara dan Selatan, dengan ambisi nuklirnya, menimbulkan ancaman serius bagi keamanan regional dan global. Perang Korea mengajarkan kita pentingnya diplomasi, dialog, dan pemahaman. Ini mengingatkan kita bahwa perdamaian bukan hanya tidak adanya perang, tetapi kehadiran keadilan, kesetaraan, dan rekonsiliasi. Saat kita mengenang Perang Korea, marilah kita berusaha untuk menciptakan dunia di mana konflik semacam itu hanya menjadi catatan sejarah.